Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, dan kita memasuki materi bab yang ketiga ya, melanjut ke bab yang ketiga setelah minggu kemarin kita membahas tentang bab 2 tentang perilaku jujur yang minggu kemarin. Hari ini kita akan bahas tentang bab 3 hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama itu berperilaku hormat serta taat kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua, penerapan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Di sini ada ininya. Bentar. Yang pertama, perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Di sini intinya kita penerapan perilaku hormat dan taat dalam keseharian serta hikmahnya. Hikmah-hikmahnya banyak. Di sini ada menjadikan kunci masuk surga terhadap orang tua. Nah, di sini ada gambar seorang siswa ketika akan berangkat sekolah mencium tangan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Dan mendapatkan ridho Allah SWT, orang tua dan guru, mendapat pahala berjuang di jalan Allah, karena belajar itu termasuk jihad fisabilillah ya. Kalian berjihad di jalan Allah untuk itu kan pendidikan, untuk belajar, itu termasuk jihad. Dan setelah kita mengurus orang tua dan guru, kita akan mendapat ketenangan. Nah, sini ya. Dan di sini ada PowerPoint-nya, di sini ada salam. Nah, tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua, pengertian hormat dan patuh terhadap guru, memahami ayat dan hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, sikap hormat dan patuh terhadap orang tua, sikap hormat dan patuh terhadap guru. Nah, di sini. Nah, jadi pengertian hormat dan patuh kepada orang tua, hormat berarti menghargai, takjim, dan khidmat kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua, baik orang tua maupun sama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban. Nah, berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Karena berkat orang tua, sebab orang tua kita ada, asbabnya orang tua juga kita bisa hidup ya. Dan berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Dan memang kita diharuskan seperti itu. Karena orang tua yang melahirkan kita, yang menjaga kita dari dalam kandungan, terutama ibu ya, dari kandungan sampai lahir, dan orang tua ayah kita itu yang memberikan nafkah, yang usaha sehari-hari untuk membutuhkan kehidupan keluarga. Di sini selanjutnya, dengan pengertian hormat dan patuh terhadap guru. Jadi guru merupakan bapak rohani bagi seorang murid atau siswa ya. Dengan gurulah kita memberikan santapan jiwa atau rohani dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh seorang guru, maka ditransferlah ke orang didiknya. Yang pasti ilmunya ilmu yang bermanfaat untuk pendidikan akhlak, membimbing para muridnya. Maka menghormati guru berarti menghargai terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Jadi guru adalah pewaris para nabi, seperti alim-alim ulama yang lain. Karena dengan guru kita dapat belajar, terutama dalam agama Islam ya, belajar dengan tata cara sholat, guru ngaji, guru agama, dan guru yang lain juga. Wahyu atau ilmu para nabi teruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan seorang guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sudah kedudukan para nabi. Sini. Selanjutnya, ada beberapa ayat dan hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ayat dan hadis tersebut berisi tentang bagaimana kita sebagai anak atau murid patuh dan hormat kepada orang tua dan guru kita. Memahami ayat di hadis tentang hormat dan patuh terhadap guru. Seperti itu ya. Di sini ada ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, untuk orang tua di sini ada surat Al-Isra ayat 23 ya, dan 24.
Nanti dicatat nih. Al-Isra ayat 23 dan 24 tentang hormat pada orang tua. Sedangkan hadisnya riwayat Muslim halaman 121. Nah, di sini hadisnya. Sedangkan dalil ayat tentang guru, menghormati guru, surat Al-Jumar ayat 9. Hadisnya ayat riwayat Tabrani halaman 1077. Hadis yang ke-1077 ya. Nah, di sini. Di sini surat Al-Isra, ya kan? Nah, di sini surat Al-Isra jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma jamhuma kama ufi wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima wahfid lahuma janahadulli minar rahmati wa qur rabbi rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah atau selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, dan berbuatlah baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi ada doa ya kan, doa kedua orang tua, Allahumma firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa setiap hari itu dibaca habis sholat karena kita mendoakan orang tua. Nah, di sini ada jangan berkata Nah, kalian jangan. Kalau anak zaman sekarang kan zaman now gitu, kalau disuruh sama orang tua jangankan aja. Kadang-kadang nggak mau, bantah. Karena ada bahasa-bahasa yang kasar. Nah, ujubillah menjelek, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita dicap sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak cerita riwayat-riwayat yang menggambarkan anak-anak yang durhaka. Maka akhirnya akan celaka ya. Seperti kalau di Indonesia ada cerita yang terkenal maling kundang. Seperti itu. Kalau di riwayat sahabat Nabi ada dulu Alqomah tuh. Alqomah juga kalau tidak orang tua tidak berdoa, akhirnya sampai sakratul mautnya pun susah. Dengan maling kundang jadi batu dikutuk karena durhaka kepada orang tuanya. Seperti itu. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat seperti itu. Karena bagaimanapun juga asbab kita ada di dunia ini karena adanya kedua orang tua kita. Tanpa kedua orang kita, mungkin kita tidak akan pernah ada. Itu syariatnya dari awal pun syariatnya dari Allah SWT, tapi asbabnya melalui kedua orang tua kita. Seperti itu ya. Nah, ini bab kedua orang tua. Nah, disangkan jadi penegasannya kembali tentang ayat yang tadi. Jadi firman Allah pada surat Al-Isra ayat 23 dan 4 berisi tentang kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Di antara kewajiban itu adalah sebagai berikut. Kewajiban untuk selalu mengesahkan Allah pertama. Jadi selalu mengesahkan Allah, jangan musyrik, jangan syirik kepada Allah dengan cara menyembah dan beribadah hanya kepadanya serta tidak menduakannya. Yang kedua yaitu kewajiban untuk berbuat kepada kedua orang tua dengan cara berkata baik, tidak membentak. Nah, jangan membentak, tidak pula mengeluh dan membantah perintahnya baik dengan kata maupun yang lainnya. Kalau disuruh ke warung atau suruh ngapain-ngapain di rumah, kamu lagi asik main HP atau main game, jangan nggak mau. Nah, itu udah berapa kata. Aja udah dosa besar, apalagi ada lebih dari kata nya itu. Nah, yang berikutnya, nah sini, nah di sini ada buat kita ya. Jadi katakanlah apakah
sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pembelajaran. Jadi kita jangan sampai seperti orang yang tidak berakal, dinasehatin tidak masuk segala macam. Apalagi yang dapat menerima pembelajaran. Nah, di situ kita harus banyak menerima pembelajaran atau riwayat-riwayat terdahulu tentang berbakti kepada orang tua. Nah, ini tentang bab ilmu ya. Jadi kita juga supaya menuntut ilmu. Nah, sedangkan hadis dan hormat dan bakti kepada orang tua ini seperti ini. Nanti dilanjut dengan pertemuan berikutnya ya. Karena kita fokusnya hari ini membahas tentang taat kepada orang tua dulu. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang taat kepada gurunya. Mungkin itu saja. Nah, di sini ada gambar orang tua. Kesian orang tua kan udah susah payah mencari nafkah pagi zaman sekarang, sudah lagi ekonomi sulit, berusaha agar anaknya tetap sekolah, tetap bisa makan dan lain-lainnya sebagainya. Maka jangan kalian sebagai siswa jangan sampai mengecewakan kedua orang tua karena harapan orang tua ada di pundak kalian semuanya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.